karena kelimpahan kasih yang kami terima hari ini, dari bangun tidur hingga saat ini kami boleh datang berkumpul di tempat ini. Kami mohon ya Tuhan, dampingilah kami para orang tua. 3 tahun? Orang. Yang 5 tahun? Oh banyak. Ada anak-anak PAUD ini. Yang 6 tahun? Ada di berapa? Baik, sekolah di mana? Di Kamanasa. Di PAUD atau di SD? PAUD. Saya pernah masuk di PAUD Bougainville. Ada pengelola PAUD kok? Oh ya. Sempat saya kasih saran, Ibu masih ingat kok? Ya, baik. Jadi saya masuk di beberapa PAUD dan saya tidak mengecilkan. Jadi itu PAUD itu sudah bagus, sudah syukur, sudah ada ya. Tinggal nanti dikembangkan. Baik. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak PAUD, sadarkah bahwa itu punya anak-anak yang masih berumur 0 sampai 5 tahun atau 6 tahun? Sadar ya? Ya. Saya pengen tahu saja satu ibu tolong yang punya anak 2 tahun. Bangun pagi ibu buat apa dengan anaknya? Yang 2 tahun tadi mana? Ya baik, ibu tolong. Buat apa dengan anak? Kasih mandi ya. Dia tidur, dia bisa bangun pagi tidak? Bangun pagi. Nangis? Nangis. Terus ibu buat apa kalau nangis? Pukul di pantat 2 kali? Ya. Ibu-ibu sekarang lebih baik, jadi ramah dengan anaknya. Ya. Kalau pendidikan kami dulu, istilahnya kita tentara. Jadi kalau bangun pagi harus jam 4. Kalau bapak saya harus jam 4. Kalau tidak, dia gedor pintunya pakai baju. Mandi ya. Jam berapa itu ibu? Jam bangunnya kalau jam 6. Iya. Ibu sudah masak kok berarti jam 6. Sudah masak semua. Sudah. Baik. Dia main HP toh? Tidak. Bagus. Tepuk tangan untuk ibu ini. Baik. Yang punya anak PAUD. Siapa tadi yang ibu berapa? Lebih banyak tadi yang punya PAUD. Baik, ibu. Ibu punya anak PAUD. Dia usia 5 tahun. PAUD di Bougainville. Ya. Baik. Ibu anaknya mau bangun pagi? Kalau saya punya anak ibu, kadang saya masih tidur, dia jam 5 dia sudah bangun. Jadi dia bangun pagi-pagi, dia langsung buka pintu. Jadi kalau dia malam tidur dengan dia punya nenek. Kalau dia punya nenek bilang biar capek bagaimana pun dia harus bangun. Jadi kalau kadang bangun pagi, mama kasih dia kunci, dia sendiri buka pintu, terus dia keluar pintu, mama bangun, saya mau ke sekolah. Dan ayah mama masih mengantuk, tidak bisa mama, ibu guru bilang saya harus sekolah. Luar biasa anaknya ya. Ya. Baik, anak berangkat ke sekolah sarapan tidak ibu? Ya, setiap pagi jam 5 biasa buku sudah masak pagi-pagi karena dia punya adik baru umur 1 tahun. Jadi sebelum Siapa yang masak? Mama belum bangun tadi katanya. Nenek kadang nenek yang harus Nenek yang masak. karena harus mengajar pagi-pagi harus ke sekolah jadi jam 4 karena mama sudah bangun. Oh, mamanya guru. Ya. Neneknya guru berarti. Wah, luar biasa neneknya yang hebat ini. Mama masih kroninya 1 tahun ya. Baik. Terus kalau dia pulang sekolah ibu buat apa? Kalau Dia berapa lama di sekolah? Ya, pagi jam 9 dia sudah pulang sekolah. Jam 9 sudah pulang. Ya. Terus selanjutnya dibuat apa? Kalau dia pulang sekolah, dia ganti baju dulu. Tapi sepatu kalau dia masuk tidak buka sepatu, dia langsung masuk saja. Masuk dia bilang, dia tanya duluan mama makan dengan apa. Ya. Dia bilang mama saya punya kesukaan ada tidak? Dia punya kesukaan apa? Mama tadi saya suruh bagi kangkung, kalau saya suka kangkung. Oh iya ada kangkung. Habis makan, saya kadang tanya, tadi di sekolah belajar apa? Mama tadi kami di sekolah ibu guru suruh menari. Terus kakak menari tidak? Mama saya masih malu mama. Saya menari bagus tapi saya malu. Tapi
laki-laki perempuan? Perempuan. Setelah ini, setelah makan berarti dia harus cari dia punya teman. Dia cari teman bermain. Kalau teman bermain, saya lihat kalau jam 12 kan setengah 1 saya harus panggil untuk makan siang. Setelah makan siang, suruh tidur itu kadang susah. Tidak tidur siang juga? Tidak tidur siang karena susah. Main sampai sore? Main kadang tidak sampai sore, dia main aja, dia kawan main di rumah kadang. Ya. Disuruh tidur siang itu susah sekali. Baik, terima kasih Ibu. Ya, jadi ini kita sudah lihat beberapa pola asuh anak, ya. Bagaimana? Bisa tangkap pola asuh anak-anak yang tadi digambarkan? Ya. Jadi pola asuh anak itu adalah cara mengasuh anak, ya, cara mengasuh anak. Next. Ya. Jadi anak usia dini ini tadi sudah kita sampaikan beberapa kali. Anak usia dini ini anak yang baru lahir sampai dia umur 6 tahun. Tapi ada ahli juga yang bilang baru lahir sampai dengan umur 8 tahun. Ini termasuk anak-anak usia dini. Ya. Tetapi saya lihat di Sisdiknas, Undang-Undang Sisdiknas, ya, Sistem Pendidikan Nasional, dia lebih mengatakan bahwa anak-anak usia dini itu yang dari 0 sampai 6 tahun. Dan anak-anak ini kita sebut anak-anak yang ada pada usia emas. Yaitu yang kita sebut anak usia dini yang berada pada usia emas. Kenapa dia bilang masa emas? Karena pada waktu itu perkembangan otaknya luar biasa, ya. Sebenarnya sudah dari dalam kandungan. Bayangkan hanya 9 bulan sudah terbentuk satu manusia yang utuh, ya. Ini perkembangan yang luar biasa, baik fisik maupun mentalnya. Ketika dia lahir, ya. Jadi kalau kita membuat suatu pola asuh yang bagus kepada anak-anak kita, ya, maka kita akan bisa mengharapkan generasi kita ke depan ini adalah generasi-generasi yang pintar, juga beretika dan berakhlak. Ya. Sampai dengan usia 8 tahun, perkembangan otak sudah hampir selesai, sudah sampai 80%, ya. Nah, dari usia 8 sampai 18 tahun hanya tinggal 20% saja. Ya, jadi kita atau ibu-ibu, bapak-bapak yang masih mempunyai anak-anak usia emas ini bersyukur karena sekarang begitu banyak orang yang memperhatikan anak usia dini. Pemerintah sendiri menekankan pada pendidikan anak usia dini agar benar-benar pendidikannya diperhatikan, benar-benar dikembangkan sehingga tadi kata Pak Michael untuk mendapatkan pendidikan PAUD yang holistik integratif. Dan ini PAUD HI ini di Melaka, Pak Kabin PAUD mana ini? Kita belum ada satu pun PAUD kita yang PAUD holistik integratif. Sementara di Belu itu sudah banyak sekali, ya. Saya kira 26-an atau lebih dari 20 ya dia punya PAUD yang sudah PAUD HI. Jadi ini PR untuk Pak Kabit ini. Ya, kemarin saya dengan Ibu Selin, waktu itu beliau sebagai Kabid PAUD, kami sempat berbicara tentang ini. Tapi karena sudah ada penggantinya, Pak, tolong ini diperhatikan semua PAUD yang ada di Melaka yang sudah terakreditasi B, tingkatkanlah menjadi PAUD HI. Nah, karena ini penting, ya. Nah, jadi saya meminta karena ini pola asuh anak ini sangat penting. Ya. Jadi kita sebelum mendidik anak kita harus tahu dulu tentang anak-anak kita itu apa sih dia anak usia dini ini, ya. Mereka itu sangat unik. Coba Ibu perhatikan tadi ceritanya kan macam-macam kan. Ada yang bangun tidur menangis dulu, ya kan? Ada yang tidur dengan neneknya kasih bangun mamanya. Kan macam-macam anaknya, ya. Ada yang pintar jam 5 sudah bangun tidak menangis tapi mau mandi dan seterusnya mau ke sekolah misalnya, ya. Jadi itu mereka itu sangat unik, ya. Setiap manusia itu unik, itu hebatnya Tuhan, ya. Tidak ada satu manusia biarpun dari satu rahim tidak pernah akan sama. Itulah hebatnya Tuhan, ya. Keunikan. Jadi setiap manusia itu unik. Anak-anak kita juga termasuk manusia-manusia yang unik, ya. Mereka memiliki pertumbuhan perkembangan yang sangat cepat. Tadi itu saya sudah bilang di awal. Kalau kita terlambat mendidik anak kita, tunggu sampai dia SMA atau SMP baru kita tekankan untuk disiplin diri dan sebagainya,
kita sudah terlambat, ya, tidak akan datang lagi waktu emas itu, ya. Jadi saya menghimbau kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang masih punya anak-anak usia dini, didik anak-anak baik-baik supaya ketika kita sudah tua, kita bisa lihat generasi kita yang kita didik dengan bagus, mereka sudah menjadi manusia, bukan menjadi manusia, menjadi orang, menjadi manusia yang memang berkualitas, kualitas secara moral, secara spiritual, secara etika, dan juga kualitas badannya juga bagus, ya. Jadi jangan hanya memperhatikan pendidikan karakter, tetapi lupa pada pola makannya, ya. Jadi pola asuh itu termasuk pola pendidikan karakter dan juga pola makan, ya. Kenapa angka stunting kita di NTT ini tinggi? Bukan karena NTT miskin, itu salah, ya. Pola asuhnya yang salah. Saya dapat informasi dari Ibu Kadis yang dulu yang menjadi Kadis Kesehatan, Ibu Dr. Ida. Dia bilang, Mama, anak-anak kita di sini kebanyakan kenapa gizi kurang atau gizi buruk? Karena yang mengasuh itu neneknya. Syukur kalau yang mengasuh neneknya guru, dia tahu jam berapa harus makan, ya. Tapi kalau nenek yang lain, mamanya pergi kemana? Cari uang ke Malaysia, cari uang ke Kalimantan, cari uang ke Papua supaya bisa bikin rumah tinggal yang bagus, ya, supaya bisa buat sesuatu sekolahkan anak. Tidak salah sebenarnya, cuman kasihan anaknya, ya. Nenek masih kuat tidak dia gendong anak? Kalau nenek gaul masih kuat, ya. Mungkin kayak Mama Dina masih kuat gendong anak, ya. Ya, saya mungkin masih kuat gendong anak, ya. Tetapi kalau nenek-nenek yang sudah tua renta, ya, urus diri saja sudah susah, apalagi mau urus anak gampang tidak? Itu gampang, ya. Makanya Tuhan kasih kita punya anak itu umur yang masih muda, bukan sudah 50 baru punya anak, ya. Kalau itu tidak kuat lagi untuk pelihara, iya kan? Ya, supaya kita masih kuat pelihara anak kita, ya. Karena itu jangan kasih ke neneknya, ya. Pelihara anak sendiri karena ibu masih cukup muda, cukup mampu untuk bekerja memelihara anak itu, mengasuh anak itu, ya. Kalau ibu bekerja, boleh ada yang membantu di rumah silakan, tetapi harus urus anaknya. Kapan dia harus dibangunkan pagi, kapan dia harus mandi, kapan dia harus makan, kapan dia harus snack atau minum susu, kapan dia harus bermain, ya, kapan dia harus tidur. Nah, ibu harus tahu, ya. Jangan ibu update status pembantu suruh kerja. Nah, ini repot. Biar saya berbusa-busa ngomong di sini, sama saja tidak ada perubahan, ya. Jadi pola asuh itu penting, ya. Makanan yang dikasih apa? Jangan anak menangis sekarang, kasih apa? Jajan. Kasih HP. Ini main game, betul tidak? Saya lihat, saya punya cucu, keponakan cucu. Jadi dia daripada rewel, mamanya kasih saja HP, ya. Padahal anaknya sudah makan, harus makan. Mama belum masak karena dari tadi masih update status di Facebook, ya. Betul kan tidak? Boleh update status karena tadi Ibu MC bilang anak-anak punya hak, ibu-ibu juga punya hak untuk bermedia sosial. Boleh. Waktunya jam berapa? Si kecil sudah selesai makan siang, sudah tidur, ya kan? Atau dia sudah bermain dengan temannya. Bolehlah mama update status, tidak apa-apa. Tidak dilarang kok update status, ya. Tapi urus anak dulu. Jangan pagi-pagi belum bangun tidur langsung, aduh tadi berita Facebook tadi malam tidak sampai selesai bacanya, gosipnya, ya. Jadi pagi-pagi mama-mama, bapak-bapak bangun pagi, urus anak dulu, urus rumah tangga, ya. Setelah itu kalau ibu bekerja, nanti sampai kantor jam istirahat siang boleh update status sedikit, ya. Jadi pola asuh anak ini menjadi tanggung jawab hampir 100%-nya saya anggap itu orang tua punya urusan, ya. Di sekolah itu anak dititipkan, ya. Jangan karena anak sudah belajar di sekolah,
pulang bawa PR, mama tidak sempat bantu, tidak boleh. Ya, jadi anak suruh bikin sendiri, suruh bikin PR. Wah, anak juga tidak jawab juga kalau asik main game. Besok pagi mama antar anak ke sekolah, anak kena hukum karena tidak buat PR. Akhirnya mama marah gurunya, kenapa anak saya dihukum? Benar? Ada yang guru, itu Sarinda guru. Benar, tak begitu ada yang tuntut? Kalau tidak buat PR, guru marah, orang tua marah guru? Ada cerita begitu. Padahal anaknya tidak disiplin, mama orang tua di rumah, bapak tidak memperhatikan anaknya. Ya, yang mungkin yang harus diperhatikan tentu anak-anak usia sekolah, ya. Anak PAUD, ada PR anak PAUD, ibu guru PAUD mana? Oh, ibu guru PAUD. Ada dikasih PR untuk anak-anak? Tidak ada. Ya. Ibu guru SD ada? Tidak ada. Ya. Jadi PR harus untuk anak-anak sekolah, ya. Anak SD itu kalau tidak dikasih PR pasti tidak akan belajar di rumah, ya. Jadi harus, tetapi di rumah anak harus dibantu oleh orang tua untuk menyelesaikan PR. Jadi saya sebenarnya bersyukur juga. Ini ada COVID ini ada syukurnya. Syukurnya apa? Iya, anak-anak jadi ada di rumah, jadi orang tua full bisa memperhatikan anaknya. Ini mungkin kebaikan dari Tuhan, kasih kita itu penyakit supaya ada interaksi yang berkualitas antara orang tua dan anak, ya kan? Anak tidak pergi sekolah, belajar di rumah, mau tidak mau mama harus duduk temani, benar kan? Nah ini satu kebaikan Tuhan juga untuk kita kalau mau lihat sisi positifnya. Ya, jadi sekali lagi mendidik anak-anak usia dini ini harusnya menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua, ya. Apalagi ketika dia besar, anak itu kemudian bisa beretika, pintar, ya, tahu membawa diri. Nah itu betapa bangga orang tuanya. Oh ya, ternyata hasil didikan saya berhasil, ya. Saya berhasil mendidik anak saya. Tetapi kalau ketika dia masih di SMA saja sudah tukang berkelahi, minum mabok di mana-mana, yang salah siapa? Ya, pola asuhnya dari kecil tidak benar. Ya, jadi jangan salahkan temannya yang mengajak dia minum, jangan salahkan gurunya yang menghukum dia karena tidak disiplin. Tapi kita harus kembali mengoreksi diri. Ya, itu untuk berubah sudah terlambat, ya. Tetapi tidak salah kalau kita mencoba yang sudah seperti itu. Jadi tadi saya dengar program dari